atau yang kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Materinya masih terkait dengan masalah akidah. Judulnya adalah Risalah Aqaid. Definisi aqaid itu adalah jamak dari akidah, yaitu perkara-perkara yang hati Anda membenarkannya, jiwa Anda menjadi tentram karenanya, dan ia menjadikan rasa yakin pada diri Anda tanpa tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Itulah yang disebut dengan akidah. Jamaknya adalah aqaid atau i'tiqad. Ya, sama dengan keimanan itu sendiri. Sebuah keyakinan yang menancap kuat di dalam hati kita tentang perkara-perkara tertentu. Kita menjadi yakin, tidak ragu sama sekali, tidak bimbang sama sekali terhadap keyakinan itu. Nah, kalau kita lihat bahwa keyakinan atau akidah atau i'tiqad kita itu memiliki tingkatan. Manusia dalam hal kekuatan dan kelemahan akidahnya terbagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kadar kemantapan dan kemapanan argumentasi yang ada dalam jiwa mereka masing-masing. Argumen itu adalah alasannya. Sejauh mana tingkat alasan yang dimiliki oleh seseorang, bukti-bukti yang ada dalam diri kita itulah semakin kuat bukti dan alasan yang ada dalam diri kita, maka keyakinan dan akidah kita semakin kuat. Kami akan menjelaskan kepada Anda permasalahan ini lewat contoh berikut. Ini hanya sekedar sebuah permisalan ya. Misalnya ada seseorang yang mendengar tentang adanya sebuah negara yang belum pernah ia melihatnya sebelumnya. Sebut saja Yaman sebagai contoh. Ia mendengar itu dari orang yang tidak pernah berbohong. Maka sudah pasti ia akan mempercayai dan meyakini tentang keberadaan negara tadi. Jika kemudian ia mendengarnya dari banyak orang, maka tentu ia akan semakin percaya, meski tidak menghalangi adanya kemungkinan ia akan ragu dengan keyakinannya tadi, khususnya jika terjadi syubhat. Syubhat itu adalah pengkaburan atas kebenaran informasi itu. Kalau misalnya ada satu orang yang menginformasikan dan dia tidak pernah berbohong, kita percaya. Tapi kalau datang orang yang kedua, mengatakan, nggak ada itu, Yaman itu nggak ada, dia tidak benar. Nah, berarti di situ yang disebut syubhat ya, yang menjadikan kita ragu. Nah, jika ia melihat gambar-gambar foto mengenai negara tadi, contohnya di sini adalah Yaman, maka ia akan semakin yakin tentang adanya Yaman itu. Sehingga sikap ragu-ragu rasanya sulit untuk bisa menembus kekuatan argumentasi ini. Jika ia mendapat kesempatan bepergian ke sana, tampak tanda-tanda dan atribut negara tadi, maka akan bertambah lagi keyakinannya dan hilang sama sekali keraguannya. Kalau sampai pada tingkat ini, ada orang tertentu yang mengkonter ya, yang membantah, nggak ada negeri Yaman, maka kita katakan orang itu tidak benar. Nah, kita sendiri yang sudah betul-betul
melihat dengan mata kepala kita sendiri, ya. Tatkala ia turun dan melihat negara tadi dengan mata kepalanya sendiri, maka tidak mungkin keraguan akan datang. Keyakinan ini akan semakin menguat dalam jiwa, sehingga mustahil ia bergeser dari keyakinannya itu. Kendati semua orang sepakat menentang. Jika kemudian ia bisa berkeliling di jalan-jalan yang ada, serta mempelajari situasi dan kondisi negara itu, tentu akan bertambah lagi pengalaman dan pengetahuannya. Dan hal itu bisa memperjelas dan menambah keyakinannya tadi. Itulah yang disebut dengan ainul yakin, ya. Jadi keyakinan yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itulah, dalam hal ini kalau kaitannya dengan masalah keimanan, itu juga bertingkat-tingkat sesuai dengan pengetahuan kita, pemahaman kita. Jika kalian telah memahami contoh tersebut, maka ketahuilah bahwa demikian juga manusia di depan akidah. Mereka berkelas-kelas sesuai taraf kepahamannya. Ada dari mereka yang mentalaki akidah itu, mentalaki artinya menerima, ya, menerima akidah itu begitu saja, dan meyakininya karena adat dan tradisi, karena ikut-ikutan. Ya, seperti kita pada umumnya kan, kita Islamnya kita sudah sejak kecil, ayah kita Muslim, ibu kita Muslimah, kita ikut-ikutan tanpa ada sebuah kesadaran tentang kebenaran nilai-nilai Islam itu. Model pemahaman semacam ini sangat rawan untuk diserang oleh kebimbangan, terutama jika ia menemui aneka bentuk syubhat. Ya, misalnya keimanan kita kepada takdir Allah, yaitu banyak sekali syubhatnya. Ada seseorang, ya, yang mana dia itu seorang muslimah, ya, seorang perempuan muslimah, usianya usia remaja lah, ya, usia 20-an kira-kira. Terus dia sudah ingin menikah. Nah, akhirnya dia punya obsesi menikah dengan seorang ustadz public figure yang bertaraf nasional, ahli baca Quran. Jadi keinginannya muluk-muluk seperti itu. Ketika ustadz ini datang ke sebuah tempat, dia minta anggota keluarganya untuk mengantarkannya menemui ustadz ini, berkenalan atau lebih lanjut lah PDKT, ya, pendekatan dengan ustadz. Tapi tidak ada satupun anggota keluarganya yang meresponnya, mungkin karena faktor biaya, karena dia dari orang desa. Akhirnya dia hanya berangan-angan, tidak ada batasnya, sampai ngelamun, sampai ya barangkali diganggu oleh setan, oleh jin. Angan-angannya 1-2 tahun dia lewati, 3 tahun dia lewati, tidak ada laki-laki lain yang mau mendekati dia untuk menjadikan dia calon istri. Akhirnya sampai kurang lebih 10 tahunan dia menunggu jodohnya tidak datang-datang, dan akhirnya pada klimaksnya dia tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah, ya, karena ada kebimbangan dalam dirinya. Dia tidak yakin betul bahwasanya Allah itu maha segalanya. Dia tidak yakin bahwasanya yang namanya rezeki, ajal, dan termasuk di dalamnya adalah persoalan masalah jodoh itu adalah di tangan Allah. Kalau tidak ada keyakinan yang totalitas dalam hal itu, maka ada syubhat dalam dirinya, keraguan-raguan. Akhirnya tidak percaya dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi dia seolah-olah sudah murtad dari Islam, ya. Na'udzubillah. Ada pula yang sampai menganalisa dan berpikir, sehingga dengan itu bertambahlah imannya dan semakin kuat keyakinannya. Kalau kita misalnya ke tempat-tempat yang indah, bedanya kalau kita orang muslim dengan orang non-muslim itu, pada saat kita melihat keindahan alam, dan biasanya disebut tadabbur alam, ya, penghayatan kepada alam semesta,
pergi ke pantai atau ke gunung, maka yang terbaca dalam atau pada saat kita melihat keindahan alam itu adalah Khalik, ya, Al-Khalik, pencipta alam yang sedemikian indah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang imannya itu tipis ataupun dia non-muslim, ya melihat keindahan alam semata-mata, lupa dengan pencipta alam raya itu. Nah, sementara itu ada juga yang terus-menerus melakukan analisa dan proses perenungan, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, dan berupaya membaikkan ibadahnya. Maka saat itulah lentera hidayah akan memancar dalam kalbunya, sehingga ia bisa memandang dengan cahaya basirahnya. Nah, ada kata-kata basirah, ya, cahaya basirahnya, cahaya mata hatinya, cahaya kalbunya, dengan objektif melihat sebuah cahaya kebenaran itu, maka sempurnalah imannya, paripurnalah keyakinannya, dan semakin teguhlah hatinya. Sebagaimana keimanan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, ya. Mereka ini keimanan yang luar biasa, karena tingkat pengetahuannya tentang masalah Allah Ta'ala, tentang adanya takdir-takdir dan sebagainya, itu mereka di atas rata-rata manusia pada umumnya. Maka mereka sampai pada derajat keimanan yang hampir-hampir, ya, kalau kita katakan sempurna, susah ya untuk mencapai iman yang sempurna, tapi di atas rata-rata manusia pada umumnya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa ilmu itulah yang mempengaruhi kekuatan iman. Semakin orang itu berilmu terhadap rukun-rukun iman yang 6, maka semakin dia kuat imannya. Tapi kebalikannya, kalau dia hanya ikut-ikutan, taklid, buta, orang tuanya mukmin dia ikut, teman-temannya mukmin dia ikut. Nah, suatu saat nanti kalau dia berada pada lingkungan, sebagian di antara tetangganya atau koleganya atau teman kuliahnya nanti yang tidak percaya dengan Tuhan misalnya, atau yang non-muslim misalnya, maka bahaya, ya, itu akan mudah terpengaruh dengan lingkungan yang buruk itu. Maka disinilah tugas kita sebagai pencari ilmu, santri-santriwati, menguatkan informasi ilmu yang seluas-luasnya, ilmu tentang Allah, tentang malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, tentang hari akhir, tentang takdir, ya, itu semua kita lengkapi supaya kita tidak tergoyahkan oleh berbagai macam perubahan, ya, lingkungan ataupun syubhat yang kita dapatkan dari orang-orang yang nanti kita bergaul lebih luas. Karena kalau sudah tidak di pondok, di luar itu lingkungannya semakin luas. Kalau nanti kuliah misalnya, itu akan bergaul dengan mahasiswa dari segala macam penjuru, berbagai macam segmen. Mereka latar belakangnya macam-macam, ya. Kalau tidak dibentengi dengan iman yang kokoh, akidah yang kuat, maka bisa terpengaruh keburukan mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Jadi di sini coba kita perhatikan, ya. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, maka akan ditambahkan petunjuknya lagi oleh Allah Ta'ala. Wa atahum taqwahum, dan akan diberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Jadi semakin orang itu berusaha untuk mendapatkan petunjuk Allah, maka Allah akan mengarahkan dia untuk mendapatkan petunjuk yang lebih besar dan lebih banyak. Semakin dia berusaha mengkondisikan dirinya untuk taat dengan aturan Allah, maka semakin dia dikondisikan Allah Ta'ala untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan ataupun ketakwaannya. Sesungguhnya
Saya menyajikan contoh ini di hadapan Anda agar Anda bisa meningkat dari posisi taklid dalam masalah tauhid menuju penggunaan akal pikiran dalam memahami akidah. Jadi kalau taklid itu ikut-ikutan tanpa ilmu, mengikuti tanpa ilmu. Maka dalam masalah tauhid kita harus meningkatkan kualitas bukan hanya taklid tapi paling tidak ittiba itu ikut dengan ilmunya ya. Mengetahui dengan adanya ilmu itulah kita semakin kuat. Nah, bagaimana cara kita menggunakan ilmu adalah dengan akal pikiran. Kita memakai yang namanya dalil akli dalam memahami akidah. Mohonlah pertolongan Allah untuk bisa taat kepada Allah dalam upaya bermakrifah atau mengenal kepada asas-asas agamanya, sehingga Anda benar-benar sampai ke derajat tokoh dan naik ke puncak kesempurnaan. Itulah ya, semakin kita berupaya, maka Allah zatahum huda, akan ditambahkan petunjuk dan akan diberikan balasan ketakwaan. Poin yang ketiga adalah penghargaan Islam kepada akal. Asas akidah Islam sebagaimana keseluruhan hukum-hukum syariah adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kendati demikian, Anda harus paham bahwa keseluruhan dari akidah ini mendapat pembenaran dari akal dan dikukuhkan oleh analisa yang benar. Oleh karena itulah Allah memuliakan akal dengan menjadikannya sebagai salah satu syarat mukallaf atau pemikul beban syariat. Di antara syarat orang terkena beban syariat, wajib sholat, wajib puasa, wajib melaksanakan rukun Islam yang lain, maka dia berakal. Biasanya gandeng dengan balik ya, akil balik. Nah, digandeng seperti itu. Kalau tidak berakal, majnun misalnya, orang gila, maka tidak ada syariat yang harus dia pikul ya, bukan mukallaf. Jadi akal inilah sebagai salah satu syarat taklif. Islam menjadikannya sebagai faktor adanya taklif atau kewajiban menjalankan agama dan memerintahkannya untuk selalu meneliti, menganalisa, dan berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulinduru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun." Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi itu, orang yang ghairu mukmin ketika melihat kekuasaan Allah, dia tidak terlalu nggak nyambung lah gitu ya terhadap kholiknya. Tapi kalau orang mukmin, maka melihat kekuasaan Allah semakin dia tawadhu, semakin dia tunduk dan patuh di hadapan Allah Ta'ala, melihat kekuasaan langit dan bumi yang demikian luar biasanya. Juga di surat Qaf ayat 6-11, afalam yanduru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsirata wa dzikra likulli 'abdin munib wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun,
untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Inilah bagaimana sunnah kauniyah yang ada di alam raya di sekitar kita ya. Tidak ada satupun dari segala makhluk itu yang terlepas, yang bisa bebas dari kehendak Allah Ta'ala. Semuanya itu adalah patuh dan tunduk atas perintah Allah. Ada yang tumbuh, ada yang bergerak, ada yang hidup, ada yang mati. Semuanya tidak ada yang bergerak. Itu namanya sunnah kauniyah. Nah, pada saat sunnah kauniyah ataupun ketentuan Allah Ta'ala yang ada di alam raya, tidak ada satu alam pun yang memisahkan atau yang terlepas dari takdir, tidak ada yang bisa bebas ya, tidak ada yang bisa menentang takdir Allah. Maka seharusnya seperti itulah yang harus kita miliki sikap kita dalam menghadapi sunnah syar'iyah, ketentuan Allah yang bersifat syariat yang ada dalam agama kita. Tidak boleh kita tentang ya. Kalau sunnah kauniyah misalnya gini ya, sekarang lagi banyak yang sakit kan ya. Kalau memang Allah mentakdirkan dia sakit, nggak bisa dia untuk menentang itu kan. Nafsu makannya berkurang, istirahat juga tidak nyaman. Nah, jadi itu sunnah kauniyah. Tidak bisa lepas dari situ, Allah sudah mentakdirkan ya. Dan itu juga tidak lepas daripada sebab akibatnya, misalnya kurang istirahat atau kurang makan, atau mungkin tertular dengan interaksi dengan orang lainnya misalnya. Nah, itu tidak bisa dia hindari kalau sudah takdirnya sakit-sakit. Nah, begitu pula dalam hal ini, dalam hal sunnah syariah, Allah sudah menentukan hukum-hukumnya, ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang terlarang, ada yang makruh saja, semua sudah jelas, maka tidak ada pilihan kecuali mengikuti ketentuan-ketentuan itu. Sama dengan kita taat kepada sunnah kauniyah, maka begitu pula kita tidak boleh ingkar terhadap sunnah syariah. Pada saat yang sama, Allah mencela mereka yang tidak berpikir dan tidak melihat atau menganalisa. Misalnya, Allah Ta'ala berfirman di antara ayat Al-Quran, surat Yusuf 105, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling darinya. Itu tadi ya. Dia melihat bagaimana keagungan alam raya, matahari, bulan, bintang-bintang. Dia berdiri di pinggir pantai dengan ombak yang sekian besarnya ya, sampai ya bahkan kalau melewati dengan kapal ya melebihi kapalnya. Dia naik ke gunung misalnya, betapa kecilnya dia, betapa agungnya kekuasaan Allah. Namun di antara kita kadang-kadang berpaling darinya, tidak mau mengembalikan kekuasaan itu kepada pemilik atau kholiknya. Allah juga menuntut kepada setiap penentang Islam agar mengeluarkan argumentasi sehingga jelas mana yang benar dan mana yang batil. Ini sebagai satu penghargaan kepada argumentasi dan kemenangan akan hujjah yang nyata. Hujjah artinya adalah alasan. Tersebut dalam hadis bahwa ini sebagai ini ya, di antara sabab penuzulnya, summa ja'ahu Bilal ba'dama adzana fasallama falamma ra'ahu yabki qala ya Rasulullah tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala wa ma li la abki wa qad unzilat alayya al-laila inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab ya, al-ayah wailun liman qara'aha thumma lam yatafakkar fiha. Jadi suatu saat diceritakan Bilal sedang adzan subuh, tiba-tiba dilihatnya Rasulullah SAW menangis, lalu ia bertanya kepada beliau tentang apa yang menyebabkan beliau menangis. Nah, jadi di sini ya, kenapa Anda menangis ya Rasulullah, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa Anda yang lewat dan yang akan datang.
kenapa menangis? Nah, maka dijawab oleh Rasulullah, ya, wa ma lila abki, bagaimana aku tidak menangis wahai Jibril, waqad unzilat alayya laila, padahal sudah diturunkan kepadaku malam ini, yaitu di surat Al-Imran 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Wailun, celaka, liman qara'aha, bagi orang yang membacanya, summa lam yatafakkar fiha, kemudian dia tidak memikirkannya. Dia membaca ayat-ayat ini tapi tidak menggunakan akal pikirannya. La ayatin li ulil albab, itu adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Kalau dia tidak memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, berarti dia betul-betul orang yang celaka. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Islam tidak menghalangi berpikir dan tidak memenjarakan akal, namun membimbingnya untuk komitmen terhadap batas kemampuannya, menunjukkan kekerdilan ilmunya, dan menyuruhnya agar terus menambah pengetahuan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit sekali. Dan firman Allah yang lainnya, wa qur rabbi zidni ilma. Ini perintah Allah kepada Rasulnya. Dalam Al-Quran, Rasulullah tidak diperintahkan untuk berdoa minta tambahan rizki, tambahan anak, tambahan kekuasaan, dan sebagainya, bukan. Tapi Allah mengajarkan kepada Rasulnya supaya berdoa, supaya ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah tidak membimbing dengan mengatakan Rabbi zidni malan misalnya, tambahkanlah harta, atau Rabbi zidni waladan, tambahkan kepadaku anak, atau bahkan Rabbi zidni zaujatan, ya, tambahkan kepadaku istri, enggak ya. Tapi Rabbi zidni ilma. Inilah kedudukan ilmu yang luar biasa dalam hal ini adalah dalam aspek akidah, yang dengan ilmu itulah kita akan diantarkan kepada kekuatan iman yang sebenarnya, ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.